Coklat adalah hasil dari rantai panjang produksi kakao, tanaman tropis yang tumbuh di wilayah lembap dekat Khatulistiwa. Tanaman kakao dengan nama ilmiah Theobroma cacao, yang juga populer dengan sebutan pohon coklat, adalah tanaman yang memiliki peran penting dalam industri coklat. Tanaman kakao adalah tumbuhan yang berasal dari keluarga Malvaceae. Buah kakao mengandung biji kakao yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan coklat. Kakao memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan komoditas penting di banyak negara tropis. Kata kakao berasal dari kata Olmec dan Maya kakao. Mereka menggunakan kakao dalam banyak resep berbeda, mulai dari minuman suci hingga sarapan berenergi. Cokolato oleh suku Aztec berarti air pahit atau minuman pahit. Ironis, karena dari sinilah asal kata coklat yang saat ini digunakan untuk kreasi coklat manis. Nama Latin resmi untuk pohon kakao adalah Theobroma cacao, yang berarti makanan para dewa. Theo artinya dewa, dan broma artinya makanan. Penamaan berdasarkan bagaimana penduduk asli menyebut kakao dalam bahasa mereka sendiri. Ketika Kaisar Aztec Montezuma makan malam dengan Cortes dan para perwiranya, mereka termasuk orang Eropa pertama yang mencoba minuman kakao. Spanyol yang menaklukkan kerajaan di Amerika pada abad ke-16 kemudian membawa coklat ke Eropa, menjadi awal mulainya kakao menyebar ke seluruh dunia. Lokasi penanaman tanaman kakao. Anda dapat menanam kakao di daerah yang dikenal sebagai sabuk kakao, yaitu jalur sempit yang membentang hingga 20 derajat lintang utara dan selatan Khatulistiwa. Untuk menghasilkan biji kakao, pohon kakao membutuhkan suhu hangat yang konstan sepanjang tahun. Di area tersebut, 3 negara besar penghasil coklat. Negara produsen utama termasuk Pantai Gading, Ghana, Indonesia, dan Nigeria. Masalah panen di salah satu negara tersebut akan berdampak pada harga coklat. Pada tahun 2025, penurunan produksi dari Pantai Gading dan Nigeria membuat harga kakao menanjak. Cara budidaya kakao. Tahap awal budidaya kakao mulai dari penyemaian biji. Dalam 3 minggu, biji berkecambah menjadi bibit muda. Sebagian bibit dipilih untuk proses grafting. Batang bawah dengan akar kuat disambung dengan batang atas varietas unggul. Teknik ini meningkatkan produktivitas dan kualitas buah. Setelah mencapai tinggi 50-70 cm, bibit dipindahkan ke lahan utama, biasanya di awal musim hujan. Perawatan rutin meliputi pemangkasan cabang liar, pruning, untuk menjaga sirkulasi udara dan cahaya. Bunga kakao muncul langsung dari batang, berukuran hanya 1 cm, dan jumlahnya ribuan per pohon. Penyerbukan dilakukan oleh lalat Mijes, Ceratopogonidae. Kanser tingkat keberhasilan alami rendah, petani sering melakukan penyerbukan manual. Buah kakao matang dalam 5-6 bulan. Panen dilakukan 2 kali setahun, hanya buah matang yang dipetik dengan hati-hati. Di dalam buah terdapat 30-50 biji putih berlendir manis, disebut pulp. Setelah ini ada pilihan proses, yaitu fermentasi dan non-fermentasi. Fermentasi membutuhkan waktu 5 hingga 10 hari, tergantung varietas kakao. Pada proses ini, dengan bantuan mikroorganisme mengubah biji menjadi coklat keunguan, membentuk prekursor aroma. Setelah itu, biji jemur hingga kadar air turun, mencegah jamur dan menyempurnakan aroma. Di Indonesia, sebagian besar adalah varietas Forastero, yang sebenarnya membutuhkan waktu fermentasi lebih lama hingga 10 hari. Ini sangat menyulitkan bagi petani, sehingga biasanya meniadakan proses fermentasi. Coklat yang tidak melalui fermentasi biasanya menjadi bahan yang memiliki rasa yang sangat pahit, hambar, dan sifatnya lebih tajam. Alih-alih digunakan untuk produk coklat biasa, seperti batangan coklat susu atau coklat hitam,
Biji kakao non-fermentasi umumnya digunakan untuk hal-hal berikut. Bubuk kakao untuk penggunaan dalam kue kering, minuman, dan makanan penutup. Mentega kakao. Bahan ini digunakan secara luas dalam industri kosmetik, lotion, lip balm, dan farmasi, di mana profil rasa tidak sepenting sifat fisik lemaknya. Bahan industri atau kimia. Terkadang digunakan sebagai bahan baku untuk ekstraksi bahan kimia tertentu, misalnya theobromin, di mana rasa tidak relevan. Proses fermentasi sangat penting untuk pengembangan rasa coklat yang khas. Tanpa fermentasi, prekursor rasa tidak terbentuk, sehingga biji tidak mengembangkan kedalaman rasa dan kompleksitas yang diharapkan dalam produk coklat berkualitas. Biji kakao Indonesia tanpa fermentasi, yang menyumbang sebagian besar produksi petani, umumnya digunakan untuk produk-produk yang tidak terlalu mengutamakan rasa dan aroma coklat khas, tetapi lebih memanfaatkan komponen lain seperti polifenol dan lemaknya. Ada 4 varietas utama. Forastero, 95% produksi, rasa kuat atau pahit. Criollo, langka, halus, aromatik. Trinitario, hibrida, seimbang. Nasional, unik dari Ekuador, flora. Setelah proses fermentasi selesai, biji kakao masih mengandung kadar air tinggi. Karena itu, biji harus dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Proses penjemuran dilakukan di atas alas kayu atau tikar, dan biji dibalik secara berkala agar kering merata. Tujuan utamanya bukan hanya mengurangi kadar air, tapi juga menyempurnakan aroma dan warna alami biji kakao. Proses ini menjadi tahap krusial karena kadar air yang terlalu tinggi dapat memicu jamur. Sedangkan pengeringan yang sempurna menghasilkan biji coklat berkualitas ekspor. Setelah kering, biji kakao dikemas dalam karung goni dan dikirim ke pabrik-pabrik besar di seluruh dunia. Di pabrik, biji dipanggang 120 sampai 150 derajat Celcius, menghasilkan aroma khas. Kulit dipecah, nips digiling menjadi pasta, cocoa mess. Dari sini dipisahkan cocoa butter, lemak lembut, dan cocoa solids, bagian gelap pahit. Cocoa butter digunakan untuk coklat batangan, kosmetik, hingga farmasi. Cocoa solids digiling menjadi bubuk kakao. Campuran cocoa emas, gula, dan susu masuk ke mesin koncing. Diaduk 8-72 jam untuk menghaluskan tekstur. Proses tempering memanaskan dan mendinginkan coklat cair 45 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius agar terbentuk kristal lemak stabil. Hasilnya coklat berkilau, padat, dan meleleh sempurna di mulut.